Hai teman-teman semua, apa kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Yeay. Hari ini kami kelompok 9 akan mempersembahkan kedua materi tentang seni musik. Apaan tuh? Sesuai yang ada di video, kedua materi tersebut adalah materi pergelaran musik dan band. Yeay. Nah, saya, Muhammad Lutfi, sebagai representatif dari kelompok 9 akan menjelaskan, menyajikan, dan akan mempersembahkan materi ini, dan kita akan belajar bareng ya teman-teman. Dan disclaimer, sebelum kita menyampaikan materi ini, alangkah baiknya kita harus memperhatikan bahwa materi pada video kali ini akan difokuskan, akan diorientasikan, dan lebih intensif kepada materi pergelaran musik saja ya teman-teman. Bagaimana untuk nasib materi band? Materi band tetap dijelaskan, tetap dibahas, namun secara sekilas saja ya teman-teman. Jadi, sebelum kita lanjut mengenai pergelaran musik, ada kata-kata hari ini teman-teman. Coba yuk kita lihat di pojok kiri bawah. Musik bukan tentang sebatas lirik, perlu ditunjukkan agar semakin menarik. Asik, kelas, mantap. Mendengar dari kata-kata hari ini, keren juga ya kelihatannya ya. Loh, kok keren? Musik itu ternyata bukan sebatas lirik guys, tapi perlu ditunjukkan agar semakin bervalue, semakin menarik. Tapi apa yang dimaksud dari perlu ditunjukkan itu? Nah, untuk menjawab dari pemantik dan kata-kata hari ini, yuk kita cek selanjutnya. Transisi sebelum materi inti dimulai, di sini terdapat anggota kelompok 9, yakni terdapat 4 kelompok. Di antaranya yang pertama ada Apriani, yang kedua Keila Syahida Arzani, yang ketiga Muhammad Lutfi, saya sendiri, dan yang keempat Rifki Hazik Siddiqi. Nah, sudah sampailah kita di materi inti pergelaran musik. Nah, di sini kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya pergelaran musik itu apa sih teman-teman? Jadi di sini terlihat jelas pada video, yakni merupakan kegiatan untuk mempergelarkan, menunjukkan, menyajikan, atau menampilkan karya musik di hadapan masyarakat atau di audiens. Nah, karakteristik dari pergelaran musik itu untuk dipublikasikan, ditunjukkan, dan tentunya diapresiasi. Nah, jadi kalau kita hubungkan nih ya, kita korelasikan dengan perkata-kataan yang sebelumnya ya, yang kata-kata hari ini tuh. Nah, jadi yang dimaksudkan perlu ditunjukkan agar semakin menarik itu sebenarnya adalah pergelaran musik teman-teman. Jadi kan pergelaran itu kan adalah suatu penampilan, suatu penyajian. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Dan tentunya kita yang membawakan, kita yang menyajikan untuk hadapan masyarakat atau audiens atau fans lah ya kan, kalau mau di bahasa modernnya nih. Nah, jadi musik itu sebenarnya itu tidak dilihat dari kandungan lirik makna saja teman-teman. Tapi agar biar bisa hidup, agar bisa lebih menghidupkan suasana, tentunya perlu disajikan, dibawakan. Dengan cara apa? Dengan cara ditunjukkan. Apa namanya? Pergelaran musik. Nah, jadi pergelaran musik inilah yang kemudian kita kenal sebagai kegiatan untuk menunjukkan suatu karya musik kepada publik, kepada umum, kepada masyarakat, kepada fans, dan lain sebagainya. Nah, karakteristiknya itu pasti untuk dipublikasikan gitu. Tujuannya, purpose-nya juga untuk ditunjukkan dan tentunya diapresiasi dari kalangan masyarakat. Nah, ada sebuah pertanyaan, semisal saya akan membuat sebuah lagu dan lagu tersebut saya akan upload di Instagram saya, di media sosial saya, ke akun yang ketujuh, akun DAM. Nah, di situ followernya 0 dan followingnya juga 0. Jadi cuman saya doang yang ngeliat. Nah, saya upload di situ, apakah saya merupakan bentuk pergelaran musik? Nah, dalam hal ini saya itu sudah melakukan tindakan pergelaran musik. Tentunya belum ya teman-teman, karena kan followernya 0, followingnya 0, dan yang lihat tuh cuma saya doang. Berarti saya belum memenuhi kriteria untuk menyajikan pergelaran musik. Memang saya sudah menyajikan karya musik, namun belum dipertontonkan kepada masyarakat, belum dipertontonkan kepada audiens. Jadi sifatnya masih private. Nah, hal inilah yang tidak memenuhi. Jadi, jelas untuk pergelaran musik itu syaratnya ada 2. Yang pertama ada karya musiknya. Ya, karya musiknya ini udah pasti ada performer, ada penampilnya, ya, kemudian ada penyanyinya juga. Nah, yang kedua nih, yang penting, yakni harus ada hadapan masyarakat, harus berhadapan dengan publik, dan memang itu disebarluaskan, dipertunjukkan secara umum agar bisa memenuhi kriteria pergelaran musik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita berbicara contoh pergelaran musik di kehidupan sehari-hari kita itu banyak banget teman-teman. Percaya atau enggak? Wah, pasti percaya dong.
Kenapa bisa sih saya meyakinkan kata-kata seperti itu? Coba deh di lingkungan SMA Negeri 89 Jakarta. Sudah banyak sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali pergelaran musik. Contohnya di sini yang pertama ada konser Emina dengan Reality Club, yang kedua ada festival musik sepanggung, dan yang ketiga adalah festival School Prize kolaborasi dengan Prambors. Ini semua merupakan contoh pergelaran musik, teman-teman. Karena kenapa? Ada performer yang akan membawakan dan menyajikan karya musik yang kemudian akan dipertontonkan kepada audiens. Gak mungkin kan mereka menyanyikan, mereka membawakan karya musik dinikmati untuk sendiri atau hanya kalangan itu saja atau kalangan performer saja. Tentu harus dipertunjukkan secara umum. Nah, sekarang apakah masih ada lagi? Masih dong. Di sini ada Jakarta Concert Orchestra. Dan kemudian yang kedua di kanan di sini ada aransemen musik Nusantara Festival Pelajar Nusantara Jakarta yang saat itu SMA 89 Jakarta berpartisipasi. Nah, bisa dilihat bahwa pergelaran musik itu tidak dilihat dari jenis lagu modern atau enggaknya, teman-teman, tapi bisa dilihat dari jenis orkestra, jenis aransemen lagu seperti tradisional ataupun modern. Itu semua pergelaran musik, teman-teman. Yang penting apa? Ada karya musiknya, ada performernya ya yang membawakan karya musik itu, dan ada kalangan masyarakatnya, ada hadapan masyarakatnya. Even kalau misalnya pergelaran musik itu disajikan dengan daring, namun ada nih yang ngelihatnya nih, ada viewersnya, ada penontonnya, ada audiensnya, ada fansnya, maka sudah dikatakan itu juga merupakan pergelaran musik karena menyajikan atau menampilkan karya musik namun dalam jarak jauh, namun tetap ada penontonnya. Jadi sifatnya sudah harus dikatakan publik ya, teman-teman, untuk bisa dikatakan sebagai pergelaran musik. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Di sini ada paduan suara upacara bendera setiap hari Senin nih, teman-teman. Ini juga merupakan contoh pergelaran musik. Nah, bagaimana tidak kalau audiensnya ataupun yang mendengarkannya itu juga merupakan peserta upacara bendera saat hari itu, saat hari Senin. Nah, saat itulah yang menyaksikan itu sebagai audiens, dan performernya adalah kelompok paduan suara yang bersedia untuk menyanyikannya. Dan pasti sudah sedia ya, sudah sigap nih, udah siap untuk mengumandangkan lagunya. Asik. Nah, sekarang di sini ada Doves 25 Black on Canvas Jakarta by Hindia. Ini juga jelas ya, teman-teman, ini merupakan jenis konser dan lagu yang dibawakan juga modern, dan juga ini jelas banget di foto, kelihatan banget ada audiens atau ada fansnya yang ikut menikmati dan mengapresiasi konser tersebut. Nah, jadi karakteristiknya, definisinya, jenisnya juga kita sudah jelas sekali ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah masih ada contoh ataupun jenis pergelaran musik yang lain? Nah, menurut teman-teman, kalau misalnya ada, boleh dong kirim pesan kalian, kirim tanggapan kalian, dan kirim contoh kalian ke dalam komentar section. Nah, setelah kita bahas contoh, kita akan bahas mengenai tujuan pergelaran musik ini digelarkan. Umumnya banyak sekali tujuan dari pergelaran musik. Namun pada video kali ini kita hanya akan menampilkan 5 tujuan. Nah, yang pertama itu adalah sarana ekspresi diri. Nah, ekspresi diri yang dimaksud adalah seorang performer atau penampil ataupun penyanyi akan membawakan lagu untuk mengekspresikan dirinya, kesannya, perasaannya, emosinya untuk lagu tersebut kepada audiens, kepada masyarakat. Nah, dengan hal itu bisa menjadi wadah untuk masing-masing performer untuk mengekspresikan dirinya, sehingga pergelaran musik itu bisa menjadi ruang bagi performer untuk mengekspresikan diri. Nah, yang kedua yakni tentang sarana hiburan atau sarana rekreasi. Jelas ya, pergelaran musik ini tujuannya juga bisa dikatakan sebagai rekreasi atau hiburan setiap orang. Nah, pasti setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Di antaranya hobi, ada yang menonton konser, ada yang suka menyanyikan lagu, ada yang suka menunjukkan lagu. Nah, dengan adanya hobi-hobi yang berbeda tersebut, dengan adanya hobi yang berkaitan dengan musik, maka pergelaran musik ini juga merupakan sarana rekreasi, teman-teman, baik kepada performer atau baik kepada penikmat. Nah, penikmat ini yang bisa dikatakan rekreasinya juga untuk mendengarkan dan mengapresiasi. Nah, serta untuk performer sendiri yakni bisa menjadi rekreasi atau mengisi waktu luang sebagai bahan hiburan dari performer. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sarana pengembangan bakat. Nah, tentu agar performer ini dapat mengasah minat dan bakat di dalam bidang musik, tentu adalah suatu wadah pengembangan yang kemudian kita sebut pergelaran musik. Dengan menampilkan, dengan menyajikan karya musik kepada audiens, kepada hadapan masyarakat, itu bisa meningkatkan value atau meningkatkan skill bagi performer untuk minat dan bakat pada performer tersebut semakin berkembang. Nah, kemudian yang keempat
di sini adalah sarana sosial. Sarana sosial di sini ya dimaksud adalah karena kita menampilkan atau menyajikan karya musik kepada hadapan masyarakat, maka tentu di lingkungan sosial ini sangat hidup, teman-teman. Dimaksudkan untuk hidup di sini adalah di sini dapat meningkatkan relasi sosial, dapat berkumpul sesama komunitas, dapat meningkatkan persatuan, persaudaraan dan lain sebagainya. Dan tentu ini bisa menjadi ruang sosial yang kemudian bisa menjadi fasilitas ataupun tujuan baru, yakni tentang pergelaran musik yang akan ditargetkan, yang akan menjadi hobi baru atau bahkan lingkungan yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kelima nih, ini tujuan lainnya. Dimaksudkan tujuan lainnya karena saking banyaknya tujuan, paling enggak ada tujuan lainnya itu seperti tujuan untuk program kerja, tujuan komersil, tujuan untuk senang-senang dan sebagainya, teman-teman. Karena sangat kompleks tujuannya, jadi kita sebut tujuan lainnya. Sekarang selanjutnya kita berbicara unsur-unsur pergelaran musik. Nah, umumnya unsur-unsur itu sangat banyak jika diturunkan, jika didetailkan secara lebih spesifik. Namun di video ini kita akan menjelaskan untuk 5 unsur saja. Nah, apa saja 5 unsur itu? Yang pertama adalah yang utamanya nih, pemain musik atau performer, yang seringkali kita sebut ulang-ulang di durasi sebelumnya. Ini sangat utama untuk membawakan karya musik, yang kemudian karya musik itu menjadi poin yang kedua. Ini sangat penting ya, teman-teman. Karya musik itu baik berupa lagu, vokal, instrumen dan lain sebagainya. Yang ketiga, di sini ada tempat. Nah, berdasarkan foto, di sini tempatnya adalah panggung ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau selain panggung juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ada tempat untuk sarana pengembangan atau penyajian pergelaran musik itu dapat berlangsung. Nah, yang keempat, di sini ada penonton. Ini pasti ya, teman-teman. Penonton ini bisa dimaksudkan seperti durasi sebelumnya, ada kalangan masyarakat, ada fans, ada audiens, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada penonton, ini juga merupakan unsur-unsur pergelaran musik. Nah, yang nomor 5, ini adalah pergelaran teknis. Pergelaran teknis itu bisa kita katakan sebagai orang yang mendukung, orang yang memfasilitasi, ataupun orang yang di balik layar untuk mendukung acara tersebut. Misalnya siapa yang menjadi pergelaran teknis itu? Ada tim IT, tim logistik, tim perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya pergelaran teknis ini kalau mau dibutuhkan atau tidak juga tergantung kebutuhannya. Bisa saja performer menyiapkan pergelaran musiknya sendiri tanpa membutuhkan pergelaran teknis. Namun untuk skala besar ataupun melibatkan event organizer, itu pasti melibatkan pergelaran teknis. Dan tentunya apakah ada lagi selain unsur ini? Banyak. Ada kepanitiaan, kemudian ada susunan acara, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan jelaskan mengenai jenis-jenis pergelaran musik. Nah, di sini di dalam video terdapat 5 jenis-jenis pergelaran musik. Di antaranya apa? Yang pertama ada konser. Konser ini yang kemudian sering sekali kita dengar, sering kali kita familiar di hadapan masyarakat karena konser merupakan penampilan lagu yang ditujukan kepada publik, genrenya bebas dan terdapat penonton. Konser ini baik kecil ataupun besar, yang penting dengan pertunjukan dengan genre bebas, yang kemudian di situ ada individu ataupun kelompok dalam performernya, itu sudah dikatakan konser. Nah, kemudian yang kedua di sini ada resital. Nah, resital ini sebenarnya merupakan pertunjukan musik baik secara individu ataupun kelompok kecil yang akan membawakan karya musiknya, baik itu lagu yang diciptakan sendiri ataupun lagu yang akan diaransemen. Nah, biasanya juga resital juga ini didefinisikan sebagai pertunjukan musik yang diiringi melalui piano. Nah, ini juga merupakan pergelaran musik karena juga memenuhi syarat untuk pastinya ada penonton dan juga ada performer. Nah, yang ketiga di sini adalah festival musik. Festival musik ini sebenarnya mirip sebagai perayaan dalam memperingati suatu hari spesial ataupun dalam merayakan sebuah event atau merayakan sebuah peristiwa, dan festival ini identik dengan keseluruhan acara. Misalnya festival itu menggambarkan suatu tema kegiatan atau suatu tema peristiwa, maka di dalamnya terdapat festival musik yang mana musik itu menggambarkan dari tema kegiatan tersebut atau acara tersebut. Nah, kemudian yang keempat di sini ada parade musik. Nah, parade musik ini biasa kita sebut sebagai pawai nih, teman-teman. Kalau yang biasa keliling-keliling ya kan, keliling ada di jalan terus pawai sambil memperiringkan alat musik sambil menyajikan pergelaran musik. Nah, itu juga merupakan pergelaran musik. Nah, parade ini yang biasa dikeliling, yang biasa mobile, suka berpindah-pindah sambil berjalan dinamis dan tidak statis. Nah, yang kelima di sini adalah lomba musik. Lomba musik pun merupakan jenis pergelaran musik karena sebagai kompetisi, sebagai ajang untuk mengasah minat dan bakat, juga dipertontonkan. Pada siapa? Kepada publik, even kepada juri sekalipun.
Nah, di sini ada banyak jenis-jenis pergelaran musik lainnya yang dapat dieksplor masing-masing. Nah, di sini ada 4 tahapan pergelaran musik. Untuk membuat suatu pergelaran musik harus dilakukan tahapan yang berurut, dimulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, tahap perencanaan bisa dimulai dari menyusun segala sesuatu yang akan disiapkan dan akan dilaksanakan nanti. Bisa melalui proposal, bisa melalui catatan, bisa melalui handbook, bisa melalui listing ya kan. Yang kemudian nanti akan disiapkan apa saja nih yang harus dibutuhkan, apa saja yang harus direncanakan, dan maunya nanti mekanisme atau prosedur pada saat pelaksanaan itu kita maunya nanti apa saja nanti yang akan ditampilkan, apa saja lagunya, dan targetnya kira-kira berapa untuk audiens itu. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran untuk perencanaan. Kemudian untuk persiapan, yakni seperti gladi, mempersiapkan segala alat dan bahan, segala logistik, segala kepanitiaan, segala performer, segala karya musik akan dilaksanakan nantinya, dan itu sudah dipastikan dan merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan. Nah, yang kemudian persiapan ini berlanjut ke pelaksanaan. Yang pelaksanaan inilah yang menjadi intinya dari sebuah pergelaran musik, yang dimana harus ada performer, karya musik, dan audiens. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Ini merupakan tahap yang terakhir dan tahap yang penting setelah pelaksanaan itu berlangsung. Evaluasi berguna untuk refleksi, simpulan, dan catatan untuk kedepannya dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik dari pelaksanaan saat itu. Oke teman-teman, saat ini kita sedang memasuki materi band. Sebagaimana disclaimer sebelumnya, kita hanya akan menjelaskan dan membahas secara ringkas. Nah, langsung saja definisi band di sini adalah sekelompok orang yang bermain alat musik secara bersama-sama, beriringan nih ya, untuk menghasilkan karya musik modern. Nah, band sendiri juga tuh pasti teridentiknya dengan kelompok. Nah, kelompoknya ini yang kemudian melahirkan sebuah genre yang bersifat lagu modern, seperti ada pop band, rock band, jazz band, dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana bisa suatu band itu dapat dikatakan sekelompok orang yang memainkan alat musik yang kemudian dapat menghasilkan lagu modern? Nah, terlebih dahulu kita lihat dulu nih sejarah bandnya teman-teman. Jadi sejarah band itu dimulai dari abad ke-19, yang dimana itu ada kelompok musik tiup di Eropa. Inilah yang merupakan awal perintisan band itu lahir. Yang kemudian dari kelompok musik tiup ini kemudian berkembang di Amerika menjadi jazz, pop, dan rock band. Nah, di sini sudah menjadi nama band nih teman-teman. Nah, sehingga pada tahun 1960-an band ini kemudian berkembang di Indonesia. Nah, hingga sekarang semakin berkembang tuh band-band modern. Genrenya juga sangat kompleks, majemuk, dan variasi lagu, instrumennya juga sangat banyak. Dan yang kemudian inilah band ini menjadi sangat pesat dan sangat berkembang dari mancanegara ke Indonesia dan global tentunya. Untuk jenis-jenis band itu sendiri sebenarnya sangat banyak teman-teman. Nah, pada video kali ini hanya 6 saja jenis-jenis band yang akan disebutkan. Yang pertama ada pop band, yang kedua ada rock band, yang ketiga ada jazz band, yang keempat ada metal band, yang kelima ada reggae band, dan yang keenam adalah indie band. Nah, kalau teman-teman perlu tahu, nah jenis-jenis ini berdasarkan genre musik yang akan dimainkan pada band tersebut. Nah, terlihat di sini ada teman kita. Nah, teman kita ini yang sedang menyanyikan atau sedang menampilkan pergelaran musik ini juga merupakan salah satu bentuk band juga teman-teman. Karena di sini ada kelompok, ada beberapa teman-teman lainnya yang akan memainkan alat musik secara bersamaan yang kemudian menghasilkan lagu karya musik yang bersifat modern. Lanjut saja, bagaimana untuk ciri-ciri dari band itu? Nah, di sini dalam video terdapat 5 ciri-ciri setidaknya agar dapat dikatakan band. Yang pertama, ada anggota terdiri dari 3-6 orang. Yang kedua, menggunakan alat musik modern, jelas. Yang ketiga, memiliki vokalis utama. Yang keempat, memainkan genre musik. Dan yang kelima, menampilkan kerjasama. Tidak kalah penting, di sini ada struktur atau peran dari anggota band. Bagaimana sih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota band? Nah, pada video kali ini terdapat 5 struktur yang penting dalam band tersebut. Nah, yang pertama ada vokalis, yang kedua ada gitaris, yang ketiga ada bassis, yang keempat ada drummer, dan yang kelima yang terakhir adalah keyboardist atau pianis. Nah, berdasarkan foto pada video, terlihat jelas ya teman-teman, dapat diidentifikasi kelima struktur peran masing-masing ini dalam foto tersebut. Nah, tentunya
pada band ini secara umumnya atau secara idealnya seperti ini. Apa jadinya jika kelima-limanya tidak dimasukkan, atau dalam hal ini hanya 4 pihak atau cuma 3 pihak atau 3 peran doang yang memainkan? Tidak apa-apa ya teman-teman, asal struktur utamanya tetap diperhatikan, yakni harus tetap ada vokalis, nah ya, ataupun harus ada instrumental ya yang mendukung agar bisa memainkan alat musik itu dengan bersama-sama, yang kemudian purpose-nya, hasilnya nih, outputnya itu bisa menghasilkan karya musik lagu modern. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita penasaran nih, gimana band itu bisa terbentuk? Nah, di sini ada 5 tahap pada video, dan 5 tahap ini bisa dilakukan secara berurutan. Nah, tahap pertama yakni kita harus menentukan anggota dan perannya dulu nih. Kira-kira siapa yang bisa diajak berkomitmen, siapa yang bisa diajak kerjasama, dan kita harus tahu nih job desk-nya apa, tugas pokok dan fungsinya nanti pada saat memainkan alat musik pada saat band itu apa, itu harus ditentukan. Yang kedua, harus memilih genre musik yang disukai. Kita nih antusiasnya apa sih? Lagu itu kita suka apa? Kemudian kita lebih antusias ke genre mana? Agar itu bisa menjadi identitas, bisa menjadi pembentuk bahwasannya band kita itu memainkan genre musik ini gitu loh. Jadi dengan adanya kita genre musik yang dipilih, kita dapat menciptakan suatu identitas pada band kita sendiri. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, yakni latihan secara rutin untuk kekompakan. Jelas, karena kan band ini kan dibutuhkan kerjasama yang sangat memadai dan tentunya sangat cukup, komunikasinya juga harus intens, dan dengan cara meningkatkan hal tersebut kita harus latihan, karena kita tahu dengan latihan itu bisa membuat kita sempurna. Dan yang keempat, yakni ini bisa opsional atau tahap improvisasi, yakni tentang membuat lagu sendiri atau mengaransemen lagu lain, yakni bisa memainkan lagu lain ya teman-teman sebagai bagian dari latihan. Nah, yang kelima, ini yang terakhir, ini adalah the final of membentukan band, yakni menampilkan karya di panggung. Nah, sebenarnya nggak di panggung juga nggak apa-apa, yang penting ada tempat yang mewadai dan layak untuk bisa dimainkan band. Nah, dengan hal ini, dengan kita sudah menampilkan karya, artinya band kita sebenarnya sudah terbentuk. Sebenarnya dari pembentukan anggota saja, band itu sudah terbentuk. Namun lebih dibentuk lagi, lebih jadi lagi, itu kalau kita sudah menampilkan karya kita kepada hadapan masyarakat, bahwasanya band kita sudah hidup dan band kita ada secara identitas, secara reputasi publik, itu kita sudah dinyatakan ada. Nah, dengan hal itulah penampilan karya di panggung atau di tempat itu menjadi suatu hal yang penting. Sekarang kita berada di tahap misteri. Misteri apaan tuh? Coba scan QR code di samping teman-teman untuk mengakses Kahoot sebagai bentuk asesmen dari materi pergelaran musik dan band. Nah, untuk deadline assessment ini adalah tanggal 17 November 2025 jam 00 waktu Indonesia Barat. Kejati Asih buat makan-makan. Terima kasih sudah menyaksikan. Yeay. Tak terasa kita sudah berada di penghujung materi video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah meluangkan waktunya dan atas atensinya. Semoga video ini tetap bermanfaat dan kami mengucapkan sampai jumpa.